Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, sebelum kita memulai perjalanan ini, tarik napas sejenak, hembus perlahan, dan rasakan detak hidup yang mengalir dalam dirimu. Hari ini kita akan menapaki sebuah jalan yang mungkin jarang kita sadari. Jalan di mana satu ruh menampakkan dirinya dalam 1000 nama. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya akan melihat dunia luar, tapi juga menyingkap tabir hati sendiri. Saya ingin kalian ikut serta. Bayangkan, saat saya mengatakan ruh itu satu, renungkan dalam hati, apakah kalian merasakan getaran itu dalam dirimu? Coba tulis di kolom komentar pengalaman kecilmu. Apakah kalian pernah merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang mengalir melalui dirimu meski tak tampak oleh mata? Hari ini, mari kita buka hati, biarkan pikiran tenang, dan bersama-sama menyelami cahaya yang selalu hadir, bahkan ketika kita lupa. Siapkah kalian mengikuti perjalanan ini sampai ke dalam? Jika siap, tarik napas dalam sekali lagi, dan mari kita mulai menyingkap makrifat dari satu ruh yang tak terpisahkan. Bab 1, ruh itu satu, wujudnya tak terhitung. Bayangkan sejenak engkau berdiri di tengah heningnya malam, menatap ke langit yang dipenuhi bintang. Setiap cahaya tampak bertebaran, seolah masing-masing memiliki dunianya sendiri. Namun jika engkau menelusuri lebih dalam, semua bintang itu terikat dalam satu ruang yang sama, dalam satu langit yang menampung mereka. Begitulah hakikat ruh, satu wujud yang tak terpisahkan, tetapi menampakkan dirinya dalam jutaan bentuk kehidupan. Ada yang bernapas sebagai manusia, ada yang bergetar dalam dedaunan, ada yang mengalir sebagai air, ada pula yang berhembus sebagai angin. Meskipun tampak berbeda, sesungguhnya mereka semua berasal dari sumber yang sama. Satu ruh yang dihembuskan oleh Sang Pencipta. Manusia sering terjebak pada keanekaragaman wujud, lalu lupa bahwa di balik semua itu ada keesaan yang tak pernah berubah. Kita melihat perbedaan warna kulit, bahasa, sifat, bahkan keyakinan. Lalu menyangka bahwa hidup ini tercerai-berai. Padahal seperti sungai yang mengalir dari gunung menuju lautan, semuanya bermula dari satu titik yang sama. Ruh yang menjiwai kita adalah satu, dan ia tidak pernah terbagi. Yang berbeda hanyalah wadahnya, tubuh, akal, dan jalan hidup yang kita tempuh. Menyadari ini, hati menjadi lapang, sebab kita tak lagi memandang perbedaan sebagai jarak, melainkan sebagai cermin keindahan Sang Pemberi Hidup. Ketika engkau menatap matamu sendiri di cermin, pernahkah engkau merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bayangan wajahmu? Ada denyut yang tak bisa kau genggam, ada hidup yang tak bisa kau jelaskan. Itulah ruh. Ia hadir begitu nyata, tetapi tak dapat disentuh oleh tanganmu. Ia adalah rahasia dari Tuhanmu, rahasia yang bahkan kata-kata tak sanggup menggambarkan. Jika engkau mampu menyelami kehadiran ruh itu, engkau akan merasakan bahwa setiap tarikan napasmu bukanlah milikmu sepenuhnya, melainkan titipan. Dan titipan ini satu asalnya, hanya tampak beragam karena ia mengalir dalam jutaan jasad. Makrifat dimulai dari kesadaran ini, menyadari bahwa ruh yang satu itu sedang menampakkan dirinya melalui dirimu. Ia bukan hanya ada padamu, tapi juga ada pada sesamamu, pada alam di sekitarmu, bahkan pada semesta yang luas ini. Saat engkau berbicara kepada orang lain, sesungguhnya engkau sedang berbicara kepada pantulan ruh yang sama. Maka bagaimana mungkin engkau tega menyakiti yang lain, jika yang lain itu sebenarnya adalah dirimu juga? Menyadari kesatuan ruh akan melahirkan kelembutan hati, karena setiap perjumpaan akan terasa seperti perjumpaan dengan Sang Pemilik Ruh. Inilah awal dari perjalanan makrifat, mengerti bahwa ruh itu satu, meskipun wujudnya tak terhitung jumlahnya. Semakin engkau menyingkap tabirnya, semakin engkau sadar bahwa perbedaan hanyalah ilusi bagi mata yang belum mengenal hakikat. Dan semakin engkau memahami kesatuan ini, semakin engkau akan menghadap kehidupan dengan penuh kasih, karena engkau melihat wajah Tuhan dalam segala hal. Ruh yang satu itu sedang memanggilmu untuk kembali mengenalinya, dan hanya hati yang hening yang mampu mendengar panggilannya. Bab 2, 1000 nama, satu sumber. Ketika engkau menyebut nama, sesungguhnya engkau sedang berusaha menggenggam sesuatu yang tak bisa engkau raih sepenuhnya.
Nama hanyalah jembatan, bukan hakikat. Kita menyebutnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyul Qayyum, dan 1000 nama lainnya. Namun zat yang dituju tetap satu. Nama hanyalah pintu agar hati mudah mengenal, sebab yang tidak bernama tak dapat dijangkau oleh lidah. Tapi janganlah engkau terjebak pada bunyi, karena bunyi hanya perahu kecil yang mengantar kepada lautan luas bernama hakikat. Di dunia ini, setiap bangsa memiliki sebutan berbeda untuk menyebut yang agung, yang memberi hidup, yang meliputi segalanya. Ada yang memanggilnya dengan bahasa Arab, ada yang dengan bahasa Persia, ada yang dengan bahasa Sanskerta, ada pula dengan bahasa ibunya sendiri. Tetapi apakah nama itu mengubah hakikat? Tidak. Matahari tetaplah matahari, meski engkau menyebutnya Syams, Sun, Solel, atau matahari. Cahayanya sama, kehangatannya sama, dan keberadaannya tidak berubah hanya karena lidah berbeda menyebut. Demikianlah ruh itu, satu sumber yang sama, meski manusia menempuh jalan yang berbeda. Namun seringkali manusia berselisih karena nama. Mereka berdebat tentang siapa yang benar, siapa yang salah, padahal yang mereka perebutkan hanyalah bunyi. Hakikat tidak pernah bertengkar, manusialah yang terjebak dalam dinding kata. Jika engkau bisa melampaui nama, engkau akan melihat bahwa setiap doa yang tulus, setiap seruan yang ikhlas, pada akhirnya bermuara pada Tuhan yang satu. Perbedaan doa bukanlah jurang, melainkan bunga-bunga yang mekar dengan warna berbeda, namun akarnya sama di dalam tanah yang satu. Nama-nama Tuhan yang agung, Asmaul Husna, bukan sekadar daftar untuk dihafalkan. Ia adalah cermin agar engkau mampu melihat bayangan sifatnya di dalam dirimu. Ketika engkau menyebut Ar-Rahman, engkau diajak untuk melahirkan kasih dalam perbuatanmu. Ketika engkau melafalkan Al-Hakim, engkau diajak untuk menyalakan kebijaksanaan dalam keputusanmu. Maka setiap nama adalah jalan, setiap sifat adalah petunjuk. Namun tujuan akhirnya tetap satu, mengenal Dia yang tidak bisa disempitkan oleh huruf, lidah, atau bahasa. Makrifat lahir ketika engkau tidak lagi berhenti pada nama, melainkan menyelami makna yang ditunjuk oleh nama itu. Engkau memandang setiap seruan, setiap doa, setiap lantunan sebagai aliran sungai yang mengarah ke lautan yang sama. 1000 nama tidak akan pernah mampu membatasi satu sumber yang tak terlukiskan. Dan hanya hati yang terbuka yang mampu merasakan keindahan ini, bahwa perbedaan bunyi tidak memisahkan, tetapi justru memperlihatkan keluasan cinta Tuhan yang mencakup semua. Bab 3, tabir diri dari ego ke kesadaran. Ada satu penghalang besar yang membuat manusia sulit menyaksikan hakikat ruh yang satu, dan penghalang itu bernama ego. Ego membuat kita merasa terpisah, merasa paling penting, merasa memiliki kuasa atas hidup. Ia adalah cermin berdebu yang menutup cahaya sehingga wajah sejati tak lagi terlihat. Selama debu itu menempel, kita hanya melihat bayangan diri yang semu, bukan hakikat yang murni. Maka perjalanan makrifat selalu dimulai dari membersihkan cermin itu, dari menundukkan ego agar nur sejati bisa memancar kembali. Ego menipu manusia dengan bisikan kepemilikan. Ia berkata, "Ini milikku, ini jasaku, ini kehendakku." Padahal tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Nafas bukan milikmu, tubuh bukan milikmu, bahkan waktu pun bukan milikmu. Semua hanyalah pinjaman dari Sang Pemberi hidup. Saat ego begitu kuat, manusia akan memandang dirinya sebagai pusat dan orang lain sebagai lawan. Namun ketika kesadaran hadir, kita mulai melihat bahwa diri ini hanyalah satu titik kecil dalam lautan luas. Dan semua titik itu saling terhubung tanpa bisa dipisahkan. Jalan menuju makrifat bukan berarti engkau menghapus keberadaan dirimu, melainkan menghapus keterikatan pada dirimu yang semu. Engkau tetap bernapas, tetap makan, tetap berjalan, namun hatimu tidak lagi terikat pada kebanggaan atau kepemilikan. Saat engkau memberi, engkau tak menunggu balasan. Saat engkau bekerja, engkau tak menuntut penghargaan. Semua dilakukan sebagai aliran ruh yang mengalir melalui dirimu, bukan sebagai prestasi ego yang ingin dipamerkan. Inilah jalan hening yang ditempuh para arif, jalan yang membuat hati ringan dan jiwa lapang. Sadarilah, semakin besar ego, semakin berat langkahmu.
Ia seperti beban batu yang kau pikul di punggungmu sendiri. Kau bisa berjalan, tapi langkahmu lambat, nafasmu terengah, dan hatimu tak pernah tenang. Namun ketika engkau meletakkan batu itu, ketika engkau melepaskan genggaman pada keakuan, langkahmu menjadi ringan, napasmu lapang, dan pandanganmu terbuka. Engkau mulai melihat cahaya yang sebelumnya tertutup, engkau mulai mendengar suara halus yang sebelumnya tertelan oleh bisingnya suara nafsu. Tabir terbesar bukanlah kegelapan dunia, melainkan kegelapan diri. Jika engkau mampu menyibaknya, engkau akan melihat bahwa di baliknya ada cahaya yang tak pernah padam. Kesadaran ini akan membawamu melangkah lebih jauh menuju makrifat, sebuah jalan di mana engkau tidak lagi hidup untuk mempertahankan bayangan semu, tetapi untuk menyaksikan wajah hakiki yang bersemayam di balik segala sesuatu. Bab 4. Cermin jiwa, wajah Tuhan dalam kehidupan. Setiap kali engkau memandang orang lain, sesungguhnya engkau sedang melihat cermin yang memantulkan bagian dari dirimu sendiri. Ada kalanya engkau melihat kelembutan dan hatimu merasa damai. Ada kalanya engkau melihat kemarahan dan hatimu merasa gelisah. Semua itu bukan kebetulan. Kehidupan ini ibarat rumah besar yang penuh dengan cermin, dan setiap makhluk adalah pantulan yang mengajarkan sesuatu kepadamu. Jika engkau peka, engkau akan sadar bahwa di balik semua pantulan itu ada satu wajah yang sama. Wajah Tuhan yang sedang menampakkan diri melalui ciptaannya. Banyak orang mencari Tuhan di tempat-tempat jauh, pada ritual yang rumit, atau pada bacaan yang panjang. Tetapi para arif berkata, Tuhan bisa kau temui dalam senyum anak kecil, dalam tatapan orang tua yang renta, dalam langkah seorang pejalan yang kau temui di jalan. Kehidupan sehari-hari adalah kitab yang senantiasa terbuka. Hanya saja manusia sering lalai membacanya. Mereka sibuk mengejar bentuk hingga lupa pada makna. Padahal setiap perjumpaan adalah kesempatan untuk mengenali jejak Sang Pencipta yang menyelinap dalam rupa-rupa wajah. Ketika engkau memandang sesama manusia, janganlah hanya berhenti pada tampilan luarnya. Lihatlah ruh yang hidup di dalam dirinya. Ruh itu sama dengan ruh yang menghidupimu. Maka jika engkau melukai orang lain, sesungguhnya engkau sedang melukai dirimu sendiri. Jika engkau merendahkan yang lain, engkau sedang merendahkan pantulan wajah Tuhan yang ada padanya. Dan sebaliknya, ketika engkau menghormati orang lain, engkau sedang memuliakan hakikat yang sama dengan yang ada padamu. Inilah sebabnya para bijak selalu menekankan adab, sebab adab adalah cara kita menghormati cermin kehidupan. Namun tidak semua pantulan cermin tampak indah. Ada kalanya engkau melihat keburukan, kedengkian atau kejahatan. Jangan tergesa-gesa membenci, karena mungkin itu adalah bagian dari dirimu yang sedang ditunjukkan agar engkau sadar dan memperbaikinya. Setiap pantulan adalah guru, setiap peristiwa adalah pelajaran. Jika engkau hanya melihat dengan mata lahir, engkau akan sibuk menghakimi. Tetapi jika engkau melihat dengan mata hati, engkau akan bersyukur karena kehidupan sedang menuntunmu menuju kesadaran yang lebih dalam. Inilah rahasia makrifat, menyadari bahwa seluruh kehidupan adalah cermin jiwa. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah cara Tuhan berbicara denganmu. Setiap wajah yang kau temui, setiap peristiwa yang menimpamu, hanyalah jalan baginya untuk memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya dan siapa Dia yang selalu menyertaimu. Jika engkau mampu melihat kehidupan dengan cara ini, maka setiap detik adalah ibadah, setiap perjumpaan adalah doa, dan setiap tarikan napas adalah sujud tanpa henti. Bab 5. Makna nama yang disematkan. Nama bukan sekadar suara yang keluar dari lidah, melainkan pintu yang menyingkap makna. Ketika engkau mendengar nama seseorang, seketika engkau terhubung dengan keberadaannya. Begitu pula ketika engkau menyebut nama Tuhan. Ia bukan sekadar getaran bunyi, melainkan jembatan antara hatimu dengan yang maha tinggi. Nama adalah tanda, sebuah simbol yang mengingatkanmu kepada sumber yang tak terlihat. Dan semakin engkau menyebutnya dengan kesadaran, semakin dekat engkau dengan hakikat yang tersembunyi di balik nama itu. Seruan Allah misalnya, bukan hanya huruf yang diucapkan. Ia adalah panggilan yang menggetarkan ruh, sebuah gema yang mampu menembus lapisan hati terdalam. Ketika engkau mengucapkannya dengan tulus, seakan ada sesuatu yang terbuka dari dalam dirimu.
sebuah ruang hening yang dipenuhi cahaya. Maka jangan remehkan nama, karena di balik bunyinya ada rahasia besar yang dapat mengguncang semesta batinmu. Nama yang engkau sebut dalam doa adalah tali yang menghubungkanmu dengan langit. Tali yang tak pernah putus meski engkau sering lalai menggenggamnya. Namun, nama hanyalah pintu, bukan tujuan akhir. Banyak orang berhenti pada pengucapan, merasa cukup dengan melafalkan tanpa meresapi maknanya. Mereka menyebut berulang kali, tapi hati tetap kosong, pikiran tetap gaduh. Padahal yang dituju bukanlah sekadar lafaz, melainkan makna yang mengalir di balik lafaz itu. Zikir sejati adalah ketika nama yang engkau sebut membawamu pada kesadaran akan kehadirannya, hingga engkau merasa tidak pernah terpisah darinya walau sekejap. Ketika engkau menyadari makna di balik nama, engkau akan mengerti bahwa setiap namanya adalah cahaya yang menghidupkan jiwamu. Asmaul Husna bukan sekadar kumpulan indah untuk didengar, melainkan cermin yang memantulkan sifat-sifat Tuhan dalam dirimu. Menyebut Ar-Rahman seharusnya membuat hatimu lembut, menyebut Al-Ghafur seharusnya membuatmu mudah memaafkan, menyebut Al-Hakim seharusnya menuntunmu bertindak dengan bijak. Dengan begitu, engkau tidak hanya melafalkan, tapi juga menghidupkan makna nama itu dalam dirimu. Inilah jalan menuju makrifat melalui nama. Ketika engkau tidak berhenti pada suara, tapi menembus ke dalam rasa. Nama hanyalah tanda, dan tanda itu menunjuk pada yang tak terlukiskan. Semakin engkau dalam menyelami maknanya, semakin engkau sadar bahwa di balik 1000 nama yang berbeda, yang engkau tuju tetaplah satu. Dan pada saat itu doa-doamu tidak lagi hanya keluar dari bibir, melainkan memancar dari jiwa yang menyatu dengan Sang Pemilik nama. Bab 6. Jalan sunyi para kekasih Allah. Ada jejak yang hanya bisa ditapaki oleh jiwa yang tenang, dan jejak itu adalah jalan sunyi para kekasih Allah. Mereka berjalan bukan di keramaian dunia, melainkan di keheningan hati. Langkah mereka ringan, karena tak ada lagi yang perlu dibawa selain cinta kepada Sang Pemilik Ruh. Dunia tidak lagi menjadi tujuan, harta tidak lagi menjadi beban, bahkan nama besar tidak lagi menjadi dambaan. Mereka hanya menunduk dalam ketulusan, menyalakan cahaya dalam kesederhanaan, dan berjalan dengan pandangan yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Para wali, para arif billah, seringkali tak dikenal oleh manusia pada umumnya. Mereka bisa saja tampak seperti orang biasa, duduk di sudut masjid kecil, berjalan di pasar sederhana, atau bercengkerama dengan tetangganya. Namun di balik kesahajaannya ada samudera luas yang bergetar dalam hatinya. Mereka tidak memerlukan pengakuan, karena mereka sudah tenggelam dalam pengakuan Tuhan. Bagi mereka, yang penting bukan bagaimana dunia memandang, melainkan bagaimana ruh mereka senantiasa bergetar dalam zikir yang tak terputus. Jalan sunyi ini penuh dengan kesabaran. Kesabaran menahan diri dari keinginan ego, kesabaran menerima takdir dengan lapang dada, dan kesabaran menunggu hingga Tuhan sendiri yang menyingkap tabir. Tidak ada yang tergesa-gesa di jalan makrifat, sebab setiap langkah adalah proses, setiap waktu adalah ujian, dan setiap peristiwa adalah panggilan. Kesabaran para kekasih Allah menjadikan mereka laksana pohon besar yang menaungi siapapun yang singgah, meski seringkali mereka sendiri harus berdiri teguh di terpa badai. Keheningan adalah kunci bagi mereka. Dalam hening suara hati terdengar lebih jelas. Dalam hening bisikan ruh lebih nyata. Para arif tahu bahwa terlalu banyak kata justru bisa menutup makna, maka mereka lebih sering diam, lebih banyak mendengarkan, dan lebih dalam merasakan. Dari keheningan itulah lahir kelembutan, dan dari kelembutan itulah cahaya makrifat memancar. Jalan sunyi bukan berarti sepi, melainkan jalan di mana engkau menemukan keutuhan dirimu bersama Tuhan, tanpa gangguan riuh dunia. Inilah yang membedakan para kekasih Allah. Mereka bukanlah orang yang berjalan di atas karpet merah, melainkan orang yang menapaki tanah dengan penuh rendah hati. Mereka tidak mengangkat tangan untuk mencari kemuliaan, tetapi untuk berdoa agar tetap dijaga dalam ketundukan. Jalan sunyi yang mereka tempuh adalah jalan kembali kepada satu ruh yang menghidupkan segalanya. Dan siapapun yang mengikuti jejak mereka dengan tulus akan merasakan bahwa ma'rifat bukanlah ilmu di kepala, melainkan cahaya yang menuntun jiwa.
Bab 7. Lautan tak bertepi. Bayangkan engkau berada di tepi lautan yang luas, di mana cakrawala seolah menyatu dengan langit, dan ombak berirama tanpa henti. Semakin jauh engkau melangkah ke dalam, semakin engkau menyadari bahwa lautan itu tak mungkin diukur atau ditaklukkan. Begitulah hakikat makrifat. Semakin engkau menelusuri kedalaman jiwa dan ruh, semakin engkau sadar bahwa hakikat itu luas, tak terbatas, dan tak bisa dicengkeram oleh akal manusia. Setiap langkah adalah penemuan baru, dan setiap penemuan adalah pengingat bahwa engkau hanyalah bagian dari lautan yang tak bertepi. Di lautan ini, engkau belajar menyerahkan diri. Engkau tak lagi mencoba menahan ombak, melawan arus, atau mengatur arah angin. Engkau hanya mengikuti aliran, membiarkan diri terbawa, namun tetap sadar sepenuhnya akan keberadaanmu. Inilah yang dinamakan tawakal sejati, percaya sepenuhnya kepada Sang Pencipta, sambil tetap menjaga hati tetap terbuka. Orang yang menempuh jalan makrifat seperti perahu kecil di tengah samudera luas, tidak takut meski ombak mengguncang, karena ia tahu bahwa arus kehidupan ini diatur oleh tangan yang maha mengetahui. Lautan tak bertepi juga mengajarkan kesabaran. Setiap gelombang yang datang, setiap pasang surut yang terjadi adalah pelajaran tentang keteguhan. Kita tidak bisa menolak badai, tetapi kita bisa belajar untuk tetap tenang di dalamnya. Jiwa yang menyadari kesatuan ruh akan melihat bahwa badai dan tenangnya lautan adalah satu kesatuan, sama seperti suka dan duka dalam kehidupan. Semuanya adalah guru, dan kesadaran itulah yang membuat hati tidak goyah meski diterpa gelombang hidup. Lebih jauh lagi, lautan tak bertepi mengingatkan kita akan ketidakabadian dunia. Apa yang tampak besar di permukaan hanyalah sementara, apa yang tersembunyi di dasar adalah hakikat yang abadi. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Bentuk, nama, dan peran hanyalah sementara, sementara ruh yang satu adalah yang kekal. Makrifat mengajarkan engkau untuk tidak terikat pada permukaan, tetapi menyelami kedalaman, karena di sanalah engkau menemukan inti dari keberadaan yang sebenarnya. Dan di lautan yang luas ini, engkau mulai memahami rasa tawadu, kerendahan hati yang lahir ketika engkau menyadari betapa kecil dirimu di tengah kebesaran yang tak terbatas. Engkau menyadari bahwa meski engkau hanyalah titik kecil, engkau tetap terhubung dengan lautan yang sama seperti semua makhluk lainnya. Inilah keindahan makrifat. Semakin engkau menyadari keterbatasanmu, semakin engkau terbuka pada cahayanya, dan semakin engkau mengerti bahwa semua yang ada adalah manifestasi dari satu ruh yang tak terpisahkan. Bab 8. Cahaya yang menyusup dari dalam. Ada cahaya yang tak tampak oleh mata biasa, tetapi terasa oleh hati yang hening. Cahaya itu bukan datang dari luar, bukan dari lampu atau api, melainkan dari dalam diri, dari kedalaman ruh yang mulai tersentuh oleh kesadaran. Ketika engkau diam, ketika engkau menundukkan diri, cahaya itu perlahan menyusup, menerangi sudut-sudut hati yang selama ini gelap. Ia bukan hanya menerangi, tetapi juga menyucikan, menghapus segala debu ego, ketakutan, dan kesedihan yang menempel di jiwa. Cahaya ilahi ini seperti embun pagi yang menyentuh daun-daun kering. Ia lembut tapi mengubah segalanya. Bahkan hal-hal yang tampak remeh pun mulai bersinar, karena engkau belajar melihat melalui mata hati. Dalam cahaya ini, engkau menyadari bahwa setiap napas adalah rahmat, setiap detik adalah amanah, dan setiap pertemuan adalah guru. Makrifat bukanlah ilmu yang didapat melalui buku semata, melainkan cahaya yang menghidupkan kesadaranmu akan satu ruh yang mengalir melalui segala ciptaan. Semakin engkau membuka hati, semakin cahaya itu menyusup ke dalam setiap sel, hingga engkau merasakan kedamaian yang tak bisa digambarkan. Dunia luar bisa riuh, orang bisa berselisih, bahkan hati sendiri bisa gelisah, tetapi cahaya dari dalam ini tetap hadir sebagai pegangan. Ia mengajarkanmu untuk menerima, bukan menolak, untuk bersyukur, bukan mengeluh, dan untuk mencintai, bukan membenci. Dari sinilah lahir kekuatan sejati, kekuatan yang lahir bukan dari otot atau akal semata, tetapi dari nur yang menyala di dalam hati. Mereka yang menempuh jalan makrifat mengetahui bahwa cahaya ini bukan untuk ditunjukkan atau dipamerkan.
Ia lahir secara alami ketika tabir kegelapan hati disingkap. Tidak perlu sorak-sorai, tidak perlu kata-kata indah, karena cahaya itu berbicara sendiri melalui tindakan, melalui kelembutan, dan melalui ketenangan yang terpancar dari dalam diri. Orang yang melihatnya akan merasakan getaran, meski mungkin tidak tahu dari mana datangnya. Inilah bahasa ilahi yang tak bisa diucapkan, tapi selalu bisa dirasakan. Akhirnya, cahaya yang menyusup dari dalam mengingatkanmu bahwa Tuhan selalu hadir, bukan di tempat yang jauh, bukan di waktu yang tertentu, tetapi di setiap detik yang engkau sadari. Semakin engkau membiarkan cahaya itu menuntun langkahmu, semakin engkau memahami bahwa makrifat bukan sekadar pengetahuan, melainkan pengalaman langsung akan kehadirannya. Dan ketika hatimu benar-benar hening, engkau akan merasakan bahwa engkau tidak pernah sendiri, sebab satu ruh yang sama selalu menemanmu, menyinari perjalananmu tanpa henti. Bab 9. Kesatuan dalam keberagaman. Dunia tampak penuh dengan perbedaan. Bahasa, budaya, keyakinan, warna kulit, bahkan cara manusia memandang kehidupan. Sekilas, semua itu seolah menjadi jurang yang memisahkan satu dengan yang lain. Namun bagi mereka yang menapaki jalan makrifat, perbedaan hanyalah bayangan dari kesatuan yang tak terlihat. 1000 rupa, 1000 cara, 1000 nama, semua itu kembali pada satu hakikat yang sama. Seperti cahaya yang menembus prisma dan memecah warna, hakikat tetap satu. Hanya tampak berbeda bagi mata yang belum terbiasa melihat dengan hati. Manusia sering menilai perbedaan sebagai penghalang. Mereka berselisih, berdebat, dan kadang menimbulkan permusuhan hanya karena tidak memahami bahwa di balik keberagaman ada satu sumber yang menyatukan. Sementara para arif melihat semua itu sebagai bagian dari tarian kehidupan. Setiap perbedaan adalah undangan untuk memperluas pandangan, untuk belajar memahami, dan untuk menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah. Saat engkau mampu melihat kesatuan dalam keberagaman, dunia menjadi ladang cahaya, bukan medan pertikaian. Kesadaran ini menumbuhkan rasa hormat yang mendalam. Engkau tidak lagi cepat menilai, menghakimi, atau menolak, karena engkau tahu bahwa setiap makhluk adalah manifestasi dari satu ruh yang sama. Setiap wajah yang engkau temui, setiap suara yang terdengar adalah bagian dari satu simfoni yang tak terputus. Dan semakin engkau menyadari ini, semakin hatimu meluas, semakin engkau mampu merangkul keberagaman dengan kelembutan, bukan kebencian. Inilah esensi makrifat yang sejati, memahami bahwa segala sesuatu yang tampak berbeda hanyalah refleksi dari satu sumber yang sama. Dalam keberagaman, engkau juga belajar kesabaran dan pengertian. Ada hal-hal yang sulit dimengerti, orang-orang yang sulit diterima, dan peristiwa yang menantang kesabaranmu. Tetapi justru di sanalah latihan batin muncul. Setiap konflik, setiap perbedaan adalah cermin yang menguji sejauh mana engkau mampu melihat hakikat di balik rupa. Semakin engkau mampu melihat satu ruh yang sama di tengah perbedaan, semakin damai hatimu, semakin ringan langkahmu, dan semakin dekat engkau dengan cahaya makrifat. Kesatuan dalam keberagaman bukan sekadar konsep, tetapi pengalaman yang hidup. Ketika engkau menyadarinya, setiap perbedaan bukan lagi pemisah, melainkan penguat pemahaman dan cinta. Semakin engkau menghargai keberagaman, semakin engkau melihat wajah Tuhan di segala sesuatu. Dan pada akhirnya, engkau menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah, tidak ada yang berbeda hakikatnya, karena semuanya berasal dari satu ruh yang sama. Satu sumber yang mengalir di dalam dan di luar dirimu, mengikat seluruh ciptaan dalam kesatuan yang tak terbatas. Bab 10. Diam di hadapan yang tak terlukiskan. Ada saatnya kata-kata berhenti dan hanya diam yang tersisa. Diam yang tidak hampa, tetapi penuh kehadiran. Disinilah puncak makrifat. Ketika engkau menyingkirkan semua gagasan, semua penilaian, dan semua nama, lalu menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari segala pemahaman manusia. Diam ini bukan kelemahan, bukan kekosongan, tetapi bentuk tertinggi dari kesadaran bahwa segala sesuatu yang engkau lihat, dengar, dan rasakan hanyalah bayangan dari yang tak terlukiskan. Dalam diam itulah engkau benar-benar hadir. Engkau tidak menuntut, tidak menilai, tidak membandingkan.
Segala riuh dunia tetap ada, namun hatimu tetap hening. Engkau memahami bahwa ruh yang satu itu ada dalam setiap detik yang engkau hirup, dalam setiap ciptaan yang engkau temui, dan dalam setiap getar kehidupan yang mengalir tanpa henti. Diam ini membuka ruang bagi cahaya ilahi untuk menembus, memberi ketenangan yang tak bisa digambarkan oleh kata-kata. Orang yang menapaki jalan makrifat menyadari bahwa pencarian terbesar bukanlah di luar, melainkan di dalam. Dalam hening hati, engkau menemukan bahwa engkau tidak pernah terpisah dari Yang Maha Esa. Segala nama, segala bentuk, segala perbedaan hanyalah pintu menuju satu hakikat. Dan ketika engkau membiarkan diri sepenuhnya hadir dalam diam, engkau merasakan getaran keabadian yang menembus waktu, menyingkap tabir kehidupan, dan menuntunmu pada pengakuan bahwa engkau hanyalah bagian kecil dari ruh yang sama yang menghidupi semesta. Makrifat bukan tentang menguasai, melainkan tentang menyerah. Bukan tentang memiliki, tetapi tentang menjadi. Bukan tentang menambahkan, tetapi tentang menyadari. Diam di hadapan yang tak terlukiskan adalah titik di mana semua pertanyaan berhenti, semua kegelisahan reda, dan hati menyadari bahwa rumah sejati bukan di dunia yang berubah-ubah, tetapi dalam satu ruh yang abadi. Semua perjalanan, semua pengalaman, semua ilmu, dan semua penghayatan memuncak pada kesadaran ini. Engkau adalah pantulan dari cahayanya, dan cahayanya adalah dirimu. Saat engkau pulang dalam diam itu, engkau menyadari bahwa semua yang dicari selama ini, kedamaian, kebahagiaan, pemahaman, cinta, tidak pernah berada di luar, melainkan selalu di dalam. Ruh yang satu, 1000 nama, segala sesuatu yang engkau kenal hanyalah jalan untuk mengenalnya. Dan ketika engkau diam, hatimu terbuka, jiwamu lapang, dan engkau tahu, engkau pulang kepada yang tak terpisahkan. Disinilah perjalanan makrifat mencapai puncaknya, dalam hening, dalam kesadaran penuh, dalam cinta yang tak terkatakan. Terima kasih sahabat jiwa telah menyimak perjalanan kita menyingkap satu ruh dalam 1000 nama. Semoga setiap kata dan setiap detik yang kalian rasakan bisa menyalakan cahaya dalam hati, menuntun kita semakin dekat kepada Yang Maha Esa. Marilah kita menutup dengan doa singkat. Ya Allah, bukakan hati kami, lapangkan jiwa kami, dan jadikan setiap langkah kami dekat kepadamu. Jadikan kami hamba yang sadar akan ruh-Mu yang satu dan kuat dalam menebarkan kasih dan kebaikan di dunia ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.